Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisa Loreta Purba. Saya mahasiswa praktikum kelas analisis multivariat 1C, jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi MANOVA. Ini adalah outline yang akan dibahas pada sesi ini. Yang pertama, apa itu MANOVA? MANOVA adalah singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk secara bersamaan mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel independen kategorikal, yaitu nominal dan ordinal, biasanya disebut perlakuan, dan dua atau lebih variabel dependen matrik, yakni interval dan rasio. Dengan demikian, ini merupakan perluasan dari analisis varians univariat atau ANOVA. Kapan sih digunakan MANOVA itu? Jadi, MANOVA digunakan ketika kita ingin mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara sekaligus. Perbedaannya dengan ANOVA adalah MANOVA digunakan ketika banyaknya variabel dependen itu di atas 1. Sedangkan kalau ANOVA digunakan ketika banyaknya variabel dependen sama dengan 1. Nah, keunggulan dari MANOVA adalah mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Kemudian, asumsi MANOVA. Ada 3 asumsi MANOVA. Yang pertama itu kelinearan, yaitu terdapat hubungan linear antara variabel dependen. Yang kedua, matriks kovarian atau ragam-peragamnya sama. Dan yang ketiga, berdistribusi normal multivariat. Model MANOVA klasifikasi satu arah dilambangkan sebagai berikut. Jadi, matriks Xij sama dengan matriks mu ditambah matriks tau J ditambah matriks epsilon Ij, di mana I itu bergerak dari 1 sampai N dan J bergerak dari 1 sampai K. Nah, nilai dari atau keterangan dari matriks epsilon, mu, tau, dan X itu ada di sini seperti tertera di slide, dan hipotesisnya itu adalah seperti ini. Kemudian tabel MANOVA, jadi sumber keragamannya itu terdiri dari perlakuan, galat, dan total, di mana jumlah kuadrat dan hasil kali dari perlakuan, galat, dan total itu secara berturut-turut dilambangkan dengan matriks H, matriks E, dan matriks T. Matriks H dan E serta T itu diperoleh dari nilai yang ada di sini. Jadi sudah tertera pada slide dengan keterangannya ada di atas ini. Kemudian statistik uji atau kriteria pengujian dari MANOVA ini terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama itu ada kriteria Wilks, yang kedua ada Lawley-Hotelling, yang ketiga ada Trace-Pillai, yang keempat ada akar maksimum Roy. Jadi pendekatan F untuk kriteria pengujian di samping adalah seperti di bawah. Nah, nilai-nilai dari N, K, H, R itu ada di slide selanjutnya. Jadi ini adalah definisi dari nilai-nilai yang ada sebelumnya. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Bagaimana cara mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan yang nyata antar 3 perlakuan? Dalam hal ini kita menggunakan perlakuan 2, 3, 4, yaitu klorokuin, NaC 0,25, dan NaC 0,5. Terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama. Datanya adalah sebagai berikut. Perintahnya adalah gunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mencapai tujuan di atas. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan langsung dengan software R-nya. Berikut adalah sintaks dari soal sebelumnya. Jadi, pertama kita menggunakan library read Excel. Kalau teman-teman sudah install, jadi nggak perlu diinstal lagi, langsung di-run. Kemudian kita datanya kita input dari komputer, datanya kita namakan percobaan underscore MDA, kemudian kita view atau kita lihat. Nah, seperti ini data dari Excel-nya.
Kita kembali lagi, lalu kita membuat matriks Y1, Y2, dan Y3. Y1, Y2, dan Y3 ini adalah matriks percobaan Y pertama, Y2, dan Y3, di mana jumlah barisnya itu ada 9 dan kolomnya itu 1. Kita bisa run sekaligus. Kemudian kita juga membentuk matriks perlakuan. Jadi matriks percobaan underscore MDA untuk si perlakuan itu. Barisnya berjumlah 9, kolomnya berjumlah 1. Kemudian kita panggil nilai perlakuannya. Outputnya ada di bawah. Kemudian sekarang kita menggunakan data frame. Jadi ini adalah gabungan dari matriks sebelumnya, jadi akan dibentuk data keseluruhan seperti itu. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kemudian kita menggunakan X sama dengan faktor, kita run langsung. Lalu kita menggunakan, kita sekarang akan menguji asumsi normalitas multivariat. Jadi kita menggunakan library mvnormtest. Kalau misal teman-teman belum diinstal, bisa diinstal dulu package-nya. Dan kita di sini menggunakan mshapiro test untuk Y1, Y2, dan Y3. Setelah itu, kita menjalankan sintaks untuk mencari asumsi homogenitas. Di sini menggunakan library BART, BART, sintaksnya adalah BART let test, di mana data frame-nya ditampilkan namun kolom yang pertama dihilangkan. Lalu kita run langsung. Setelah itu, yang terakhir adalah menjalankan uji MANOVA. Jadi, kriteria uji tadi kan ada 4 ya, ada Pillai, Roy, Wilks, dan Hotelling-Lawley. Nah, ini sintaksnya seperti ini, langsung dijalankan agar mendapatkan hasilnya. Oke, jadi outputnya ada di bawah. Nanti akan setelah ini dijelaskan langsung interpretasinya dari slide. Mungkin kembali ke slide-nya dulu. Oke, jadi ini adalah sintaks inputnya tadi ya. Kemudian, nah ini adalah hasil-hasil pengujiannya. Yang pertama itu uji asumsi normalitas multivariat. Nah, hipotesisnya adalah H0 data berdistribusi normal multivariat. H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Kemudian keputusannya kita bisa melihat dari nilai P atau p-value, yaitu untuk Y1, p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Jadi 0,006398 lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Untuk Y2, nilai P-nya itu lebih besar daripada alfa, sehingga H0 diterima. Dan Y3, nilai P-nya atau p-value-nya lebih kecil juga dari alfa, maka H0 ditolak. Oleh karena itu, interpretasinya adalah pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa data berdistribusi normal multivariat pada perlakuan dengan hari kelima. Dan data tidak berdistribusi normal multivariat pada perlakuan hari ketiga dan ketujuh. Kemudian untuk asumsi homogenitas, hipotesisnya adalah sebagai berikut. Keputusannya kita bisa lihat juga dari p-value-nya. Di sini p-value-nya itu 0,0003125 lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, maka 0 ditolak. Jadi interpretasinya, pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa terdapat perbedaan matriks kovariansi antara perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, dan 7.
karena terdapat perbedaan matriks kovariansi ya. Jadi tolak H0, maka data ini tidak memenuhi asumsi homogenitas. Kemudian yang terakhir ada uji MANOVA. Hipotesisnya seperti ini, keputusannya kita bisa lihat juga dari nilai P atau p-value. Jadi dari masing-masing kriteria uji yaitu Pillai, Roy, Wilks, dan Hotelling-Lawley, semua nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Jadi 0,0783, 0,052625, 0,1243, 0,2106 itu lebih besar kan dari 0,05, maka H0 diterima. Interpretasi atau pengertiannya, pada taraf nyata 5% sudah cukup bukti bahwa tidak terdapat perbedaan pengaruh nyata antara klorokuin, NaC 0,25 dan NaC 0,5 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, dan 7 secara bersama-sama. Jadi data ini karena H0 diterima maka memenuhi uji MANOVA seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.